Pemirsa, tim KBRI Ankara dan tim Charlie Basarnas bertolak menuju Provinsi Diyarbakir untuk mencari 2 WNI yang hingga kini tidak dapat dihubungi. Tim perlindungan WNI KBRI Ankara bersama tim Basarnas memulai perjalanan dari Hatay menuju Diyarbakir yang memakan waktu sekitar 8 jam perjalanan darat. Di Diyarbakir, tim akan melakukan pencarian langsung 2 WNI yang hingga saat ini masih berstatus tidak dapat dihubungi. Kita coba untuk mencari 2 saudara-saudara kita yang sudah hilang kontak selama 10 hari. Mudah-mudahan kita bisa temukan segera. Jadi untuk melakukan assessment. Kemudian jika memang dari akan juga bertemu dengan 9 warga kita yang selamat di sana. Kedatangan mereka untuk memperkuat tim SAR lain yang telah lebih dulu memulai pencarian. Selain membawa sejumlah perlengkapan, tim Basarnas juga membawa anjing pelacak. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha memimpin langsung upaya pencarian tersebut. 2 WNI yang belum bisa dihubungi berprofesi sebagai pekerja spa. Informasi dari masyarakat Indonesia di Diyarbakir yang dekat dengan kedua WNI tersebut menyebutkan keduanya tinggal di apartemen Galeria. Saat gempa, apartemen tersebut telah ambruk total. Jika kedua korban ditemukan, maka jumlah WNI yang meninggal dunia akibat gempa Turki dipastikan menjadi 4 orang. Menyusul korban pertama Nia Marlinda, WNI asal Bali yang tinggal di kota Kahramanmaras dan ditemukan meninggal dunia bersama suaminya warga negara Turki dan putranya yang berusia 1 tahun. Evakuasi korban gempa di Kahramanmaras pada Kamis malam dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada Jumat pagi waktu setempat. Ya, pemirsa, ratusan bangunan ambruk dan rusak berat disebabkan oleh konstruksi bangunan yang sudah tua. Namun di sisi lain, Presiden Turki juga telah menetapkan 131 tersangka, antara lain kontraktor dan kantor perizinan yang diduga telah bekerja tidak sesuai prosedur standar. Kota Merkez di Kahramanmaras menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak gempa karena terdapat pusat perbelanjaan dan juga perkantoran. Kita ke pengungsian sama kalau bisa sih ke tempat itu. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini proses evakuasi korban gempa, pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan kami Camar Hainda langsung dari Kota Merkez di Kahramanmaras. Halo, selamat siang waktu Jakarta, rekan Camar. Ya, baik, selamat siang waktu Jakarta dan juga selamat pagi waktu Turki, Pram, Deta dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di kota Kahramanmaras dan juga kota Merkez yang menjadi titik pusat gempa. Saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana dahsyatnya gempa yang terjadi pada 6 Februari lalu. Dan bisa dilihat ini saya berada di tengah-tengah puing reruntuhan dari rumah-rumah, kemudian juga ada apartemen, ada rumah sakit, ada pusat pendidikan dan semuanya ini sudah hancur rata dengan puing-puing seperti ini. Sementara untuk proses evakuasi ini memang masih dihentikan sementara dan akan dilanjut setiap harinya pada pukul 9 pagi. Kami mendapatkan informasi bahwasanya ada sebanyak 24.000 bangunan yang hancur di kota Kahramanmaras dan juga 10 provinsi lain yang ada di Turki yang juga terdampak. Dan untuk pengerahan dari tim ini juga sudah ada sebanyak 332.000 personil dan juga 9.000 bantuan dari negara tetangga dan juga negara sahabat seperti Indonesia. Korban hingga dengan saat ini dapat kami sampaikan sudah mencapai lebih dari 37.000 dan diperkirakan ini masih ada sisanya dari 100.000 baru ditemukan 37.000, artinya untuk proses evakuasi ini masih terus dilakukan hingga nantinya dapat menemukan semua jenazah yang tertimbun reruntuhan. Bukan tidak mungkin, Deta, Pram dan juga pemirsa, di tengah-tengah saya ini ada jenazah yang belum ditemukan dan kami juga melihat sejumlah titik ini tetap dilakukan pemantauan dan juga petugas masih bersiaga. Sementara untuk alat konstruksi ini juga disediakan untuk nantinya bisa menggali. Satu titik ada sebanyak 5 hingga dengan 10 alat konstruksi dan ada berbagai hal seperti kendala yang dialami, diantaranya adalah bagaimana akses menuju ke kota Kahramanmaras dikarenakan semuanya sudah luluh-lantah, hampir 90% bangunan di sini sudah hancur dan pihak dari pemerintah Turki ini juga sudah menetapkan 131 tersangka dikarenakan adanya kesalahan dari SOP dari konstruksi bangunan yang ada di sini. Selain itu,
Deta, Pram, dan juga pemirsa, ada hal lain yang menyebabkan mengapa banyaknya bangunan yang rusak di sini dikarenakan struktur dari tanah yang ada di kota Kahramanmaras ini bawahnya adalah air, sehingga apabila terjadi goncangan sangat mudah sekali untuk rubuh, berbeda dengan kota-kota lain yang bawahnya ini padat begitu seperti di daerah pegunungan. Dan untuk pencarian dari korban ini akan terus dilakukan, utamanya masih ada 2 WNI yang saat ini masih dinyatakan hilang, tepatnya di Provinsi Antakya. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi dari rekan kami, Davi Pratama, yang berada di provinsi lain, bahwa hingga dengan saat ini WNI tersebut belum ditemukan. Informasi terakhir yang kami dapat adalah WNI yang berasal dari kota Kahramanmaras di tempat saya melaporkan saat ini ditemukan tewas sekeluarga bersama dengan anak dan juga suaminya atas nama Nia Marlinda yang berasal dari Bali. Dan kami juga sangat mewaspadai akan adanya gempa susulan. Pram, Deta, dan juga pemirsa, setiap kami terlelap di kota ini, kami selalu merasa bahwa apakah ini hari terakhir kami, karena gempa susulan sangat sering terjadi. Lebih dari 2.400 gempa kecil ini kami rasakan, dan tentunya kita berharap bahwa semoga proses evakuasi ini bisa terus dilakukan dengan baik dan jenazah-jenazah yang masih tertimbun di sini bisa segera diangkat dan diberikan kepada keluarga untuk nantinya dimakamkan. Dan salah satu hal yang paling penting yang dapat kami sampaikan adalah mengenai mitigasi bencana. Indonesia dan juga Turki memiliki kesamaan karena adalah negara di bawah lempeng bumi yang terus bergerak. Bukan tidak mungkin Indonesia juga memiliki potensi dengan gempa seperti ini. Artinya bagaimana kewaspadaan perlu kita tingkatkan serta mitigasi yang terus dilakukan. Pram, Deta. Baik, Camar, tetap jaga kondisi kesehatan Anda bersama rekan-rekan timnya. Semoga nanti Anda bisa kembali ke Indonesia dengan selamat, berkumpul bersama kami kembali dan keluarga. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Beragam tantangan dihadapi tim SAR Indonesia yang sejak 12 Februari lalu membantu evakuasi di wilayah terdampak. Ya, pemirsa, suhu udara yang dingin dan gempa susulan yang masih terus terjadi menyulitkan tim SAR untuk membantu mengevakuasi korban dari reruntuhan gedung. Pencarian korban gempa Turki telah memasuki minggu kedua. Tim INASAR terus membantu warga terdampak mencari dan mengevakuasi korban gempa. Beragam tantangan dihadapi tim SAR Indonesia yang sejak 12 Februari membantu evakuasi di wilayah terdampak. Suhu udara yang dingin dan gempa susulan yang masih terjadi ini menyulitkan tim SAR untuk membantu mengevakuasi korban dari runtuhan gedung. Mereka juga menerjunkan anjing pelacak kepolisian K9 untuk membantu melacak posisi korban di dalam puing-puing bangunan. Bisa diceritakan Pak, sebenarnya hingga saat ini progres pencarian dan fokus yang dilakukan oleh tim SAR seperti apa? Baik, untuk progres selama ini dari hari Minggu kita sudah laksanakan evakuasi 12 orang ya. Dan memang target kita adalah korban yang masih hidup ya. Jadi memang masih ada kemungkinan korban tersebut masih hidup seperti kemarin, masih ada 3 korban yang ditemukan di basement dan ternyata masih hidup itu dan ditemukan oleh tim Argentina. Jadi memang kita semua ini bahu-membahu jadi satu kesatuan di bawah satu jaringan yang namanya INSARAG. Jadi seluruh tim SAR internasional itu untuk pergerakan dan lainnya di bawah kendali dari PBB. Demikian. Tim INASAR akan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban gempa Turki karena masih ada 2 warga negara Indonesia yang hingga kini dinyatakan masih hilang. Dari Antakya, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia memberikan bantuan 5.000 selimut kepada Badan Penanggulangan Bencana Turki, AFAD. Selimut tersebut sangat dibutuhkan pengungsi lantaran udara dingin di Provinsi Hatay bisa menyentuh -2 derajat di malam hari. Emergency Medical Team atau EMT Indonesia menyalurkan bantuan langsung kepada Badan Penanggulangan Bencana Turki, AFAD. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya, menyerahkan langsung bantuan 5.000 selimut ke gudang AFAD di Kota Hasa. Bantuan selimut dibawa langsung oleh sebuah truk ke gudang penerimaan dan diterima oleh Koordinator Gudang Logistik AFAD. Ya, kami laporkan bahwa sore ini BNPB menyerahkan bantuan berupa selimut khusus untuk daerah di Hasa ini sejumlah 5.000 buah
Dan mudah-mudahan bantuan ini dapat bermanfaat bagi warga yang terdampak gempa di Turki ini. Selain bantuan selimut, Emergency Medical Team juga mendirikan rumah sakit lapangan di wilayah Hasa. Rumah sakit lapangan dioperasikan untuk menangani penyakit para pengungsi pasca gempa. Dari Hasa, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan.